Kemudian pada bab 4 atau pada bagian 4 akan membahas mengenai meningkatkan kualitas terapi dengan umpan balik, pelatihan, dan publikasi. Pada poin A, praktek terapi sistemik berbasis riset, yang terdiri dari seberapa efektivitas terapi sistematik, apakah itu tingkat keberhasilan terapi sistemik serupa atau lebih tinggi daripada terapi alternatif. Terapis dapat memberitahu klien tentang hal ini saat membentuk kontrak pengobatan. Kemudian, jenis terapi sistemik apa yang bekerja untuk jenis masalah klinis tertentu? Ada bukti efektivitas intervensi sistemik tertentu. Percobaan acak terkontrol memberikan bukti efek terapi sistemik pada alkohol dan masalah narkoba pada remaja. Penyesuaian terhadap penyakit kronis, kecemasan gangguan pada orang dewasa, ODD pada anak-anak, depresi, dan skizofrenia pada orang dewasa. Ada bukti untuk efektivitas intervensi sistemik untuk pelecehan dan pelantaran anak serta kekerasan pasangan intim pada orang dewasa. Dengan memperkuat pendekatan sistemik individu, ada dukungan empiris terkuat untuk efek MDFT, MST, dan SFBT. Pemberian manual pengobatan panduan rinci tentang penyampaian pengobatan sistemik berbasis bukti untuk masalah khusus yang berfokus pada anak dan orang dewasa ditandai dengan tanda bintang di daftar referensi di akhir bab. Intervensi sistemik yang dikombinasikan dengan pengobatan lebih efektif daripada obat saja untuk gangguan yang biasanya diobati dengan obat saja. Selanjutnya, apakah terapi sistemik hemat biaya? Apakah terapi sistemik lebih hemat biaya daripada terapi individu dan menyebabkan pergantian kerugian biaya medis karena orang yang terlibat dalam terapi sistemik, terutama pengguna layanan kesehatan yang sering menggunakan lebih sedikit layanan medis serta setelah terapi keluarga? Terapis dapat memberi tahu penyandang dana layanan tentang hal ini. Kemudian, proses umum apa yang mencirikan terapi sistemik yang efektif? Proses ini berhubungan dengan struktur terapi, peran aliansi terapeutik, fokus kontrak terapi, nilai model dan manual, praktik yang terkait dengan fase keterlibatan, fase tengah, dan pelepasan pengobatan, dan pentingnya pengukuran. Kemudian yang terakhir, apa potensi efek negatif dari terapi sistemik? Apakah tidak ada data empiris tentang reaksi pengobatan merugikan yang spesifik terhadap terapi sistemik? Namun, tingkat pasien dengan efek negatif jangka panjang setelah terapi berfokus pada solusi sebanding dengan efek negatif kognitif behavior, serta terapi humanistik. Pada poin B, efektivitas 3 psikoterapi dari jenis berbeda dan lama perawatan pasien yang menderita gangguan kecemasan, yang terdiri dari perawatan psikoterapi, terapi psikodinamik, kemudian gangguan kecemasan, perlunya perawatan, dan terakhir pertimbangan metodologis. Pada poin C, skor di Eropa mengukur efektivitas terapi bantuan. Yang pertama, pengembangan indeks skor dari fungsi dan perubahan keluarga. Alasan untuk skor berpendapat bahwa perubahan terapeutik yang langgeng pada klien individu atau pasangan umumnya akan diindikasikan oleh peningkatan dalam hubungan dekat mereka dan akan membutuhkan hubungan yang sehat untuk menjadi dipertahankan. Ini adalah sikap yang eksplisit dalam perawatan berbasis sistemik untuk individu, pasangan, dan keluarga. Yang kedua, versi skor untuk penggunaan klinis. Dikembangkan dengan memilih item-item yang memiliki korelasi tinggi dengan total skor dan family peringkat keparahan masalah atau peringkat dampak masalah. Terapis menggunakan analisis statistik multivariat untuk memandu eliminasi analisis statistik tersebut, menduplikasi konten item lain, atau memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan item lain. Yang ketiga, ada perkembangan untuk terjemahan Eropa. Dan yang keempat, batasan dan umpan balik dalam penggunaan. Yang kelima, penggunaan therapeutic score. Salah satunya, terapis dapat memilih untuk berbicara dengan keluarga tentang jawaban mereka
ada item score. Melalui presentasi berulang, itu juga digunakan untuk mengevaluasi jalannya terapi, menunjukkan di mana ada perubahan, dan menyarankan masalah yang penting untuk difokuskan. Adapun beberapa penggunaan skor dengan keluarga yang disarankan adalah informasi pra-perawatan dan screening, mendiskusikan item-item yang paling penting bagi klien, memberitahu terapis tentang area utama perubahan dan tidak ada perubahan di antara sesi. Selanjutnya, mempertimbangkan kembali cara terapi dilakukan saat skor menunjukkan kemunduran, dan kemudian konteks untuk diskusi tentang kegunaan terapi. Selanjutnya, menggunakan barang untuk mengingatkan anggota keluarga tentang aspek kehidupan rumah tangga yang terabaikan, menyajikan keluarga dengan skor yang telah berubah selama terapi dan yang tidak, dan yang terakhir memeriksa perbedaan antara persepsi terapis dan klien. Yang keenam, melihat masa depan. Dengan skor yang sekarang sudah ada dan tersedia, kami memiliki peluang besar untuk mengembangkannya lebih jauh. Dan yang terakhir ada memperluas kegunaan skor. Prioritasnya adalah untuk mengembangkan karya inovatif oleh Techlax dan Straton dalam memproduksi versi untuk digunakan dengan pasangan LGBT. Sementara sebagian besar pasangan senang bekerja dengan kata-kata skor tentang keluarga saya, beberapa tidak, dan ini berbeda-beda di setiap negara. Awalnya, skor dikembangkan agar mudah dipahami oleh anak-anak berusia 12 tahun atau lebih. Namun, ini terbukti sulit untuk berkembang. Di masa lalu, mencoba mendorong pengembangan versi untuk orang dewasa dengan ketidakmampuan belajar. Poin D. Suara ideografik dalam dunia nomotetik. Mengapa umpan balik klien adalah penting dalam pengetahuan profesional? Yang terdiri dari umpan balik yang mempromosikan keterlibatan pengguna, terapi dengan informasi empiris, otonomi profesional, dan yang terakhir transparansi profesional dan praktik yang disengaja. Pada poin E, pengembangan keterampilan berorientasi faktor terapi dalam konseling sistematik, sikap dan metode gabungan secara produktif. Yaitu yang pertama, sikap dan metode sebagai konsep didaktik sentral untuk konseling pembelajaran. Menjadi konselor yang terampil bergantung pada berbagai aspek, tidak hanya bidang pengetahuan yang berbeda, berkaitan dengan bidang tertentu dan masalah atau tentang penataan proses dan mengarahkan percakapan, tetapi juga keterampilan, metode dan teknik intervensi, dan kemampuan untuk membentuk hubungan terapeutik yang sesuai. Yang kedua, profesionalisasi dan pengembangan keterampilan di tingkat gelar sehubungan dengan terapeutik sikap. Jika diasumsikan bahwa konseling atau setidaknya aspek utama darinya dapat dipelajari dan dikembangkan sebagai suatu profesi bahkan pada tahap awal, mendapatkan keterampilan dalam pendidikan tinggi adalah hal yang menarik. Bahkan melihat dari luar bidang keterampilan konseling, interaksi yang muncul, pengalaman sebelumnya, ciri-ciri kepribadian, dan tumpukan pengetahuan yang berkembang sangat jelas dalam upaya pendidikan tingkat tinggi yang ditunjukkan di profesionalisasi. Asumsi ini juga bisa dikaitkan dengan pertanyaan tentang sejauh mana elemen dasar dari sikap esensial seorang konselor dan hubungan yang dibangun sebagai hasil yang dapat diperoleh. Kemudian poin terakhir, publikasi dalam jurnal terapi keluarga atau proses keluarga yang terdiri dari yang pertama, tren publikasi mencerminkan tren terapi pasangan dan keluarga. Yang kedua, publikasi penelitian terkait dengan praktek. Dan yang ketiga, meninjau proses dan keputusan tentang artikel. Sekian penjelasan dari bagian 4 atau bab 4. Dan sebagai akhir dari penjelasan mengenai peta konsep dari buku yang berjudul Penelitian Sistemik pada Terapi Individu, Pasangan, Keluarga, dan Penyuluhan sebagai seri Asosiasi Terapi Keluarga Eropa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.